Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in the fifth meeting in course teaching practice, reading and writing to young learners. Masih memahami tentang berbagai macam approach and method in teaching young learners. Another approach is psycholinguistic approach. In this meeting we will talk about definitions. Jadi apa sih itu psycholinguistic and the role of psycholinguistic. Dan yang terakhir, several methods developed based on psycholinguistic in language teaching. Jadi karena psycholinguistic ini adalah sebuah pendekatan gitu ya. Nah, metode-metode apa saja yang memang dikembangkan berdasarkan psycholinguistic ini. First we will talk about definition. Jadi apa sih itu psycholinguistic? Language teaching is teaching people to speak and understand foreign language. Psycholinguistic ini adalah the study of how the human mind produce and understands language. Jadi psycholinguistic itu merupakan study bagaimana manusia itu pikiran manusia, student's mind, produce and understand language. Bagaimana pikiran kita, otak kita akan mencerna dan memahami sebuah bahasa. This is called psycholinguistic. Based on the expert, psycholinguistic concerned with discovering psychological process and make it possible for human acquire and use language. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa psycholinguistic itu merupakan proses bagaimana human bisa memahami sebuah bahasa. This is psycholinguistic. Maka dalam pendekatan psycholinguistic, metode-metode yang dikembangkan daripada psycholinguistic ini adalah metode-metode yang membuat siswa betul-betul enjoy with the learning process. Karena memang dalam penerapannya psycholinguistic itu harus menggunakan metode-metode yang dapat dinikmati oleh siswa sehingga siswa tidak terbebani terhadap materi bahasa Inggris itu sendiri. This is psycholinguistic. In language teaching, psycholinguistic focus on the applications of the actual language in communications. It is necessary to make a decision in applying various methods that allow students to easily understand language. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa dalam pengaplikasian psycholinguistic ini akan lebih aktual using actual language dan komunikasi. Akan lebih banyak komunikasi karena it is necessary to make decisions in applying various methods.
that allow students to easily understand a language. Bagaimana metode-metode yang dikembangkan melalui pendekatan psikolinguistik ini betul-betul mudah gitu ya bagi siswa untuk memahami materi dengan menggunakan metode-metode tersebut. Maka di akhir nanti saya akan sisipkan link yang bisa kalian akses untuk melihat atau mengamati metode-metode apa saja yang dikembangkan melalui psycholinguistic approach. Okay. Next, the role of psycholinguistic method in teaching. Psycholinguistic has the important role in language teaching. Apa perannya? A teacher could analyze the process and the capability of students when they are listening, talking, reading, or maybe writing. If they have some difficulties to mastering their language skill, teacher could see it in psychology perspective and find the solution. Jadi peran guru di sini adalah lebih pada analyze the process and capability of students. Mau melihat teacher di sini adalah orang yang harus memperhatikan proses berjalannya pembelajaran, baik ketika students are listening, talking, reading, or writing. If they have some difficulties in mastering their language skill, teacher could see it in psychology perspective and find the solutions. Atau mungkin, nah ini jika terdapat berbagai macam kendala, begitu ya, dalam penerapan psycholinguistic approach, teacher could see it in psychology perspective and find the solutions. Baiknya kita harus mengamati lebih lanjut sesuai dengan perspektif kita dari hasil pengamatan tersebut dan find the solution. This is the role of psycholinguistic method in teaching, especially in the teaching English. Ya, jadi kalau memang ada yang sudah digunakan metode sesuai dengan pendekatan psycholinguistic, tapi masih students belum enjoy terhadap materi gitu ya, masih merasa terbebani. Okay, you can observe ya, coba diamati dulu, kemudian find the other solutions. Nah, ini akan sangat membantu proses berjalannya pembelajaran menggunakan psycholinguistic approach. Okay, there are two methods yang dikembangkan menggunakan psycholinguistic approach. Ada TPR and Suggestopedia. I think untuk TPR saya nggak akan bahas lebih dalam ya, karena di materi semester sebelumnya juga kita sudah membahas tentang ini gitu ya. Nah, bedanya hari ini kita membahas asal mula TPR ini dikembangkan gitu. Ya dari tadi mempertimbangkan psycholinguistic.
Dan yang kedua adalah Suggestopedia. Nah, ini bukan metode yang sama ya. Tapi dua metode ini adalah dua metode berbeda yang bisa improving student skill. Yang pertama TPR. Ya, kalau kalian masih ingat TPR berarti membiasakan students untuk merespon apa yang kita ucapkan, dan responnya itu dengan gerakan. Nah, itu TPR. Sedangkan Suggestopedia ini adalah method yang menggunakan musik atau instrumental dengan alasan atau dengan dasar di mana musik atau instrumental itu mampu untuk membuat our mind more focus. Jadi lebih fokus terhadap materi yang diajarkan. Ya, karena kita sudah mendengar instrumental yang diputar. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaan daripada Suggestopedia and TPR. Okay, berdasarkan definisi, Suggestopedia is a method using music, relaxations, and suggestions to enhance language learning. Ya, jadi penggunaan musik relaksasi, instrumental, musik-musik yang bisa membuat pikiran kita relax, gitu ya. And TPR is a method based on coordinating language with physical movement. As we know, bahwa dalam TPR itu kita harus merespon dengan fisik atau dengan movement. Ya, jadi respon kita atau cara kita imitate teacher itu adalah dengan movement. Kemudian fokus. Suggestopedia fokus pada emosi, sedangkan TPR fokus pada fisikal. Teknik. Suggestopedia using classical music, dramatizations, comfortable environment, membuat lingkungan nyaman dulu. Nah, ini Suggestopedia. Sedangkan TPR commands, gitu ya, order, perintah, instruksi, gitu. Ini TPR. In Suggestopedia, the role of teacher ini adalah authority figure, initiator of suggestions, dan memimpin kegiatan sebagai pemimpin, gitu ya, as a leader in Suggestopedia. Tapi kalau dalam TPR, peran guru adalah sebagai director giving commands, pemberi instruksi. Peran siswa in Suggestopedia, relax participant. Ya, dimana siswa itu harus betul-betul relax supaya mereka bisa memahami pembelajaran dengan lebih baik. In TPR, active participant responding physically to commands. Classroom atmosphere. Suggestopedia harus positive, relax,
But in TPR itu harus interaktif, responsif, energik, ya. Oke, in Suggestopedia, ya kita pakai music, tapi TPR tidak. In Suggestopedia, the physical movement is so minimal. Tapi kalau dalam TPR, physical movement ini adalah inti daripada pembelajaran. Target skill. Suggestopedia, mainly speaking and listening. Sedangkan TPR, mainly listening and comprehension. Strange. Reduce anxiety, encourage confidence. Oke, ini adalah beberapa perbedaan daripada Suggestopedia dengan TPR. Ya. Untuk lebih memahami perbedaan antara kedua metode ini, kalian bisa open the link yang sudah saya sematkan dalam GCR. Silakan amati apa saja perbedaan daripada penggunaan Suggestopedia dengan TPR. Okay, I think that's all for this meeting. Thank you for your attention. See you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.